Nah, selamat malam deh buat semua kaula muda dan selamat malam buat semua insan dunia ya. Oke. Jadi buat kamu pada malam hari ini Karisma lagi memakai baju yang keren banget. Ini dipersembahkan langsung oleh someone spesial. Asik ya, someone spesial. Ngomong-ngomong someone spesial nih Beb, teman gue ini udah punya someone spesial, udah abadi banget ya. Kemarin baru sempat melangsungkan pernikahannya. Alhamdulillah. Dan pastinya saya sebagai sahabatnya, sebagai temannya mendoakan yang terbaik buat dia. Amin, terima kasih Karisma. Betul. Nah, kalau lihat dia ini pasti langsung kebawa sama insan emas ya. Wih. Kemilo mas, Kemilo nyata. Iya. Masih dibawa-bawa ya itu. Iya. Enggak apa-apa kan enggak ngomong merek gitu kan. Oke, ya, Kita ngomong Kemilo emas aja Kemilo gitu emas kan. aja, Kemilo siap. emas aja. Biar orang-orang apa sih Melo Mas gitu Ya ya? benar. Karena wajah kita berdua ini sebenarnya pemancaran aura emasnya itu begitu rasa, bro ya. Iya, boleh. Oke, boleh. saya punya teman malam hari ini namanya Sani ya. Oke, namanya Sani. Dia ini seorang official pegawai BUMN di salah satu instansi terkenal Ya, pastinya. Kalau awal tadi gue udah ngomong pasti udah tahu lah ya. Dan juga pernah menjadi seorang penyiar radio. Dan sekarang ini Sani udah aktif di dunia YouTube. Nama channelnya Suka-suka Ibsan. Oke, Aku suka-suka. boleh promo nih di sini. Boleh, nggak apa-apa, boleh. Gratis ya promo di Gratis, sini nggak ya. apa-apa, boleh. Jadi teman-teman semua jangan lupa subscribe channelku juga Suka-suka Ibsan. Di situ tentang review cafe dan jalan-jalanku. Semoga kalian enjoy dengan video aku. Oh banget, gue aja enjoy sama video kamu loh. Thank you, Jadi Karisma. bener-bener, saya bener-bener terbawa sama suasana ketika kamu lagi nge-shoot di Labuan Bajo. Waduh. Asik. Waduh. Apalagi kamu lagi nge-review namanya bakmi. Wih, itu hebat banget. Terus ada dalgona juga ya. Waduh, iya itu pas masa-masa pandemi gitu kan. Oh, Jadi lagi kan, pandemi. jadi aku nggak bisa keluar kan, memang Iya, emang. mengikuti aturan PSBB. Jadi ya mau nggak mau kan. Mau kita nggak mau harus, ya? memutar otak untuk kreatif. Ya udahlah, akhirnya aku sama istriku masak-masak dan Wih, asik. aku yang ngetek, dia yang buat, bukan aku yang masak. Bener-bener, gue bisa apa men lagi jomblo gitu ya. Teman gue ini udah nyuri Semoga star Karisma gitu ya. segera mendapatkan. Amin. Dia udah 2 langkah lebih maju lah. Oke, amin. Nah, di sini juga postingannya di Suka-suka Ibsan ini. Ada juga di Les Cecile, terus ada juga Mohini Cafe. Waduh. Ada juga Ayana. Wow, keren. Terus juga ada The Gade Labuan Bajo. Wah, ya satu-satunya kafe The Gade di Labuan Oh, Bajo. ada ya? Ada, sudah ada Oh, sekarang. waduh. Buka. Waduh, ini aku langsung promosi lagi nih ya. Oh, enggak, aku juga sebenarnya pengen The Gade itu mau nongol di ND. Oh, gitu ya? Pengen nongol di ND. Oke, nanti aku rekomendasiin deh. Semoga bisa buka di ND nanti. Iya, kita pengen kopi bareng sama Pak Stanley gitu ya. Ya, Iya, sama boleh, Awan, sama kamu boleh. juga ngobrol-ngobrolnya asik. Nah, Babs, ngomong-ngomong sama teman saya ini berbakat sekali loh, Babs. Jadi kami malam hari ini akan ngupas tuntas. Sorry, apa namanya? Babs. Iya, kita panggil Babs Oh, aja. oh, Babs ya. Iya, Oh, Babs gitu, Babs. Karena kan lebih kental Babs. gitu, Babs gitu ya, atau brosis aja. Brosis. Ya. Oke, Babs, kita malam hari ini akan ngebahas tuntas soal gaya anak muda ya. Anak muda yang sekarang ini yang yang warawirnya luar biasa banget, yang nangkring ke sini, nangkring burung kalau nangkring ya. Oke. Ngomong-ngomong anak muda Karisma. Benar. Kamu tahu nggak sih sekarang apa namanya? Kalau misalnya anak muda nih ya sekarang. Iya, Jadi iya. kalau dia misalnya lagi kumpul gitu terus ada orang yang baru datang. Iya. Ini kita ngomong di kumpulan cowok dulu ya. Iya, coba dulu. Itu Karisma tahu nggak sih sekarang apa namanya ciri-ciri orang yang lagi kumpul cowok kalau ada satu orang yang temen datang itu kelakuannya kayak gimana? Tahu nggak pernah ngamatin nggak sih Karisma? Oh, aku sering ngamatin. karena aku seorang pengamat tulen. Oh gitu. Wih, Coba asik. apa kalau menurut Karisma seperti apa gitu? Nah, biasanya kalau antara cowok lah ya datang, "Hai bro," gitu kan, saling sapa dulu. Oh, gitu ya. Kalau biasanya kalau cowok itu kan lebih kepada gayanya yang cuek, terus Ya. gayanya yang go with the flow lah. Go with the flow, Oke, ya. slow but sure kayak gitu. Jadi jalannya kalau mungkin di tempat tongkrongan gitu atau di tempat keramaian gitu ya. Kalau ada temannya, "Bro," gitu aja. "Bro," nyapa aja gitu. Nyapa aja gitu ya. Bro, oke. Mungkin kalau ada pembicaraan mungkin yang lebih intens, mungkin lah ya, nanti akan dibicarakan lagi gitu ya. Selebihnya mungkin nggak terlalu banyak ribet sih sebenarnya cowok. Ya bener ya? Cuman kalau aku ini ya kalau aku ngamatin ya itu Tapi itu boleh rokok ya? boleh, Nggak apa-apa silakan, ya? silakan. Merokok itu membunuhmu ya? Iya. Don't try at home. Oke. merokok dapat membunuhmu. Kalau membeli itu nggak membunuh. Oh Oke. benar. Mantap. Oke, mantap. Jadi gini Karim, balik lagi ke ngomongin tongkrongan ya. Jadi tuh kalau menurut aku sih kalau apa namanya? Kalau aku ngelihat nih ya. Iya. Jadi kalau
kumpulan cowok tuh pasti kalau ada satu cowok yang datang, itu pasti tuh ada apa rasa-rasa bullyable dulu gitu loh. Contohnya nih, contoh. Oke, gimana? Contoh ini kan. Push asik dia. Karisma nih ya, karisma. Iya, gue. Karisma lagi. Itu kenapa? Tapi pasti gini bro, akhirnya gini. Iya. Nah, akhirnya gini. Kelihatan dulu. Akhirnya gini, ya. Iya. Kita pertama kayak, ya lu lagi. Cuman tuh di dalam itu kayak, wih karisma nih anjir gue kangen banget begitu. Anjir gitu. Cuma ya. tuh yang namanya cowok kan gengsi gitu kan. Iya. Pasti kan. Coba kalau cewek kan, apa kabar? Gitu. Selfie, habis selfie gitu. dia pegang HP gini. ntar ya upload dulu ya. Iya bener. Terus ada gosip Lama gitu, lama banget lama. Terus ada juga gosip. Bedanya cowok sama cewek. Iya, ada gosip baru nih, kamu kemarin tahu nggak? Nah, itu kan. Nah, itu sebenarnya yang perbedaan antara cewek sama cowok ketika lagi bertemu tuh kayak gitu. Iya. Biasanya tuh rempong sekali itu biasanya kalangan cewek ya. Ya, tapi memang sekarang budayanya udah seperti itu kali ya, Iya. karena memang udah perkembangan zaman dan ya itu sudah kayak jadi ini aja sih, kebiasaan mereka aja kali kan ya. Bener, tapi sebenarnya langkah mereka untuk pemersatu ya. Pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa lah. Itu dijadikan sebagai ajang pemersatu bangsa. Kayak Gitu TikTok ya. tuh. Ada TikTok. Yang pakaiannya gimana. Tapi pada intinya itu sebagai ajang pemersatu ya. Mungkin kalau zaman-zaman dulu mungkin kita nggak tahu ya, kita nggak ada zaman dulu ya. Iya. Tapi kalau sempat kita lihat di film-film atau nggak cerita orang tua. Iya. Itu zaman remaja saat itu sama saat sekarang tuh beda-beda banget. Beda jauh banget sekarang. Beda banget sama yang dulu. Justru sekarang ini ada cowok yang udah berani untuk peluk temennya. Cipika-cipi itulah sama Iya. cowok sama cewek itu udah biasa aja gitu. Udah biasa bukan aja. hal yang tabu gitu. Bukan hal yang tabu. Justru kalau kita melihat lagi kalau dalam segi mereka ngobrol Iya. juga itu sebenarnya gini ya, anjrit lo ya. Terus iya, anjrit lo gitu. Kata-kata itu masih keluar ini itu ya. Kata itu pasti dilontarkan, anjrit lo. Terus kadang-kadang juga terus goblok lo kayak gitu ya. Kata-kata yang menurut orang lain kasar, cuman kalau di tongkrongan itu malah kayak jadi perekat gitu. Jadi sebenarnya. perekat. Iya nggak sih? Iya kan? Benar. Ah. Jadi benar kalau kita salah aja gitu ya, anjrit lo apa sih? Cloud aja lo kayak gitu ya. Oke, benar. Jadi itu benar-benar sebagai ajang pemersatu ya. Jadi mungkin kalau orang-orang yang mungkin agak introvert gitu ya. Iya. Orang-orang yang agak introvert mungkin kalau ketemu sama orang-orang yang yang cuawaan gitu, yang cablak, yang ceriwis gitu ya. Gitu. Pasti akan diem. Udah deh. Jadi buat lo bro yang diem aja bro ya. Udah saatnya lo harus mengikuti trade market sekarang. Market sekarang ya. Iya, bener, Market anak muda zaman sekarang. Iya benar, trik marketnya kayak gitu. Tapi tetap menjaga kesopanan. Iya, benar. Menjaga kesopanan. Nggak boleh kan kita harus ketemu orang yang baru kita nyablak nggak boleh gitu. Iya. Ya. Nah, nih Sami, Ya. kamu pernah gak sih ketemu sama temen yang jahil minta ampun, terus ngebosenin, terus ngebosi, pernah nggak? Jadi kalau menurut aku, ini menurut pendapatku ya. Jadi dalam satu circle pertemanan, Iya. itu pasti ada yang namanya teman yang alim. Oh banget. Ada teman yang bener jahil banget. Oh ya. Ada teman yang brengsek banget ada nih. Bener. Ada yang pendiam. Mhm. Ada yang ya cuman ikutan nongkrong doang gitu. Iya. Pokoknya dalam satu circle itu pasti mereka punya ini masing-masing gitu loh. Kayak aku kalau sama teman-temanku aku terhitungnya yang agak sedikit pendiam gitu loh. Iya. Cuman ya mereka tetap satu circle sama aku gitu loh. Satu Karena circle. kalau misalnya ngobrol ya nyambung. Cuman mungkin aku lebih banyak mengamati mereka, tapi mereka juga feedbacknya juga enak-enak aja gitu loh. Pasti sih ada dalam setiap pertemanan tuh pasti ada. Kalau menurut gue ya, kalau menurut gue Iya. sih pasti gitu. Nah, lu nyesel nggak sih sebenarnya kalau dapet teman yang ngejahilin, jahil banget orang itu, kreatif banget dia. Iya, kreatif dia. Lebih ke kreatif tapi negatif Tapi negatif ya. Tapi suka jahil gitu aja. Jahil gitu Iya. ya. Kalau dibilang nyesel sih enggak, cuma apa ya? Itu mungkin nanti bisa jadi cerita ke depan sih. Jadi kalau memang misalnya kita udah bisa gitu kan, terus tiba-tiba ayolah kita kumpul lagi kayak gimana, kan pasti kita ngomonginya kan itu kan, Banget. iya kan, maksudnya Iya. ngomong lu tai lu apa Iya. lu gini Oh, anjing lo kayak gitu ya. Iya, emang sering gitu. Iya kan? Anjing lo kayak gitu.
Tapi sebenarnya itu kan ya ajang pemersatu. Iya, sebenarnya itu itu kan bukan untuk mencela, tapi memang ya udah itu Iya. namanya tongkrongan ya udah kayak udah gitu. Sebenarnya itu kata-kata itu kan sebenarnya udah disetujui oleh komunitas-komunitas itu. Komunitas udah tahu gitu iya, ya. udah tahu. Dalam artian udah kita udah saling ngerti nih. Jadi nggak bakal ada yang namanya tersinggung. Iya, benar, ya. benar. Jadi udah sama-sama gitu. Udah sama-sama. Nah, Sani, Iya. kamu sendiri pernah nggak sih ketika ada teman tuh yang kita lagi ngobrol di kafe gitu. Kita apanya di kafe aja. Karena aku lihat postingan kamu banyak di kafe loh. Waduh. Bener banget. Ini suka-suka Ibsan ini banyak di kafe ya. Ya. Banyak di kafe di Kajoma Cafe terus Eleven Cafe. Nanti kalau kalian misalnya penontonnya Karisma ini ada yang mau ngajak aku kafe, boleh banget. Nanti tinggal komen aja di YouTube aku. San, aku ada rekomendasi ini nih kafe, yuk kita sana-sana. Oh boleh ya. Ini bukan endorse ya. Bukan endorse ya. Oke, bukan endorse ya. Oke, jadi mana saya bisa endorse? wow. Oke nih, pernah gak sih kalau kamu di kafe kamu nongkrong sama teman-teman tuh ya? Kamu pernah gak sih ngelihat teman yang ketika itu ada yang namanya menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh? Iya. Ngerti dong? Paham dong sekarang. Paham dong. Itu juga sudah bukan hal yang tabu lagi. Iya, paham dong. Paham. Jadi apa ya kalau menurut aku sih? Jadi gini, aku mau cerita sedikit ya. Iya. Aku pernah ngumpul sama teman-temanku dan pas kumpul itu kita udah janjian. Siapa yang megang HP itu yang traktir kita semua. Jadi HP nih ya, Karisma HP. Iya. Kita taruh semua di tengah. Kita alarm itu pokoknya misal biar nggak kemalaman juga kali kan. Paling kita jam 12 malam atau jam 1 itu udah lah, maksudnya buat perjalanan pulang juga kan. Betul. Kita alarm sampai jam 12 sampai jam 1 gitu. Dari pertama kita kali nongkrong sampai jam 12 atau jam 1 itu yang alarm kita udah set. Iya. Yang megang HP duluan, entah itu mau ada telepon mau apa terserah whatever, Iya. dia yang bayar makanan yang udah kita pesan. Udah Itu punishment-nya. Itu. Makanya pas itu ya udah kita ngobrol ngalor ngidul saja malah jadi enak gitu. Jadi enak gitu loh. Jadi bukan mendekatkan yang jauh atau menjauhkan yang dekat, tapi ya mendekatkan yang dekat aja udah ini circle kita ini udah. Ngobrolnya enak aja. Walaupun sebenarnya pelit nih ya. Iya. Pelit. Aduh, sayang juga kalau ada duit banyak orang. Iya, gitu ya. iya. Kalau dari segi psikis nih, keganggu nggak sih kalau ada teman yang aduh asik sendiri gitu ya? Asik sendiri, kayak gini asik sendiri gitu. Pastinya juga gimana sih kan kita lagi ngobrol enak nih terus dia kayak lagi asik sendiri nih kayak kamu aku lagi ngobrol aku ngetik ya ini Aku lagi ngetik, aku sebenarnya senjata makan tuan. ini langsung contohnya Jahat banget. Ini jahat aku banget. lagi ngobrol dia terus aku ditinggal ngetik Jahat. dong tolong Jahat ya. banget, tolong banget guys sumpah. Ini gue lagi sebenarnya lagi WA sama Pak Stanley. Oh gitu ya. Oh, Iya. iya, siap, Dapat siap, salam dari Pak Stanley buat kamu malam hari Siap, ini. pasti ini selamat malam. Ya, emang kesel sih. Itu sih ya, kesel aja. Maksudnya ya kita lagi enak-enak ngobrol gitu ya. Ya cuman mungkin kalau ngelihat dari sisi dianya mungkin ya, dari sisi orang yang memang lagi megang HP, mungkin bisa aja memang ada hal yang penting gitu. Atau kalau yang lebih sering aku rasakan, aku juga pernah seperti itu gitu. Jadi aku dalam satu circle, tapi memang bukan yang teman dekatku banget gitu ya. Iya. Dalam satu circle yang obrolannya ya mungkin aku nggak terlalu nyambung gitu kan ya. Dan aku merasa kurang comfort sama obrolan itu ya akhirnya aku agak ini sendiri sih ya menjauh. Nah itu ya mungkin salah satu alasan dari orang yang asik sendiri dengan main HP sih mungkin itu. Jadi dia merasa kurang comfort dengan obrolan yang sedang dibicarakan. Mungkin itu salah satunya sih. Mungkin itu menurut aku ya. Dan aku juga sama sebenarnya. Kalau lagi ngobrol sama orang juga ketika itu dia ngambil handphonenya di tasnya. Cewek nih ya, cewek nih ngambil handphone gini-gini. Terus cowok juga sama gini. Aku juga berpikir aku langsung down. Ngobrol saya nggak kurang asik ya, atau saya mungkin ada something wrong ya. Kita mikirnya juga apa aku pembawaannya yang kurang sama mereka gitu kan. Pasti ya ada kita nggak boleh ngelihat dari satu sisi aja sih kan, kita juga harus ngelihat dari sananya. Terus kita juga pasti juga pernah merasakan gitu kan di mana kita bukan menjadi pembicara yang comfort bagi mereka, jadi terus mereka akhirnya ya main HP sendiri gitu. Main HP sendiri gitu. Jadi perlu banget kalau kita ini belajar tentang public speaking kali ya. Biar lebih asik lah gitu ya. Bukan PUBG speaking. Oh, bukan PUBG. Itu bakal ntar. Bakal kita ngebahas tuh. Aku bakal kita bahas bro. PUBG itu ya. Nah, kamu sendiri ini kan seorang
pegawai nih ya, pegawai Iya, di BUMN iya. pastinya ya. Aku mau tahu dong seperti apa sih perjalanan karir kamu dari awal dulu. Kamu juga dikenal sebagai penyiar radio dulunya. Penyiar radio terus Kalau penyiar radio aku nggak terlalu ini sih, karena aku cuman cuman ngikut-ngikut aja sih sebenarnya sih. ya, tapi ini dapat Cuma dapat feel-nya gini ya. Ini dapat. Ya. Gitu. Kalau karir di BUMN sih awalnya aku dulu penerimaan itu tahun 2016 itu di Semarang. Semarang Jawa Tengah. Terus kemudian berjalan berapa tahun gitu ya kalau nggak salah, ada promosi. Ada apa namanya? Surat untuk mengikuti promosi gitu kan. Cuman ya harus lewat tes gitu sih. Nah, terus ya udahlah, ikutanlah aku gitu kan. Ikutlah aku. Ya udah akhirnya terus kan di seluruh Indonesia kan sudah ada ininya apa namanya, dibagi per pos-posnya gitu kan. Ada yang di Ende, ada yang di Kalimantan, terus ada yang di Kupang juga gitu kan lah. Awalnya aku tuh ikutnya di Balikpapan. Awalnya. Nah, pas apa namanya ngajuin berkas ke atasan kan minta rekomendasi. Dibacalah sama beliau kan. Dibaca. Aku dipanggil ke ruangannya. Hasan, ngobrol dulu di sini sama Bapak ya siapa? Udah ngobrol terus beliau tanya, "Kamu yakin mau ke Kalimantan?" Oh, dulu pernah ke Kalimantan? Hampir ke Kalimantan. Karena waktu itu aku memilihnya ke Kalimantan. Kan dengan asumsi karena pesawatnya tuh dekat gitu loh, Bro. Iya. Maksudnya hanya satu kali penerbangan gitu kan, dari Semarang ke Balikpapan atau ke Kalimantan gitu kan. Terus ya udahlah ngobrol-ngobrol terus atasanku bilang kalau di Kalimantan itu sebenarnya banyak jadi tujuan dari teman-teman yang ada di Jawa untuk kerja di sana, karena memang itu tadi asumsiku ternyata dibenarkan oleh atasanku gitu loh. Jadi mereka hanya kejar itu aja dan maksudnya ya kalau kamu pengen peluang lulusmu lebih besar, kamu agak ke timur sedikit. Oke. Di ND. Nah, kamu pertama kali dengar kata Ende itu gimana? Ende di mana, gitu ya? Bener, aku benar-benar nggak tahu. Serius, benar-benar nggak tahu sama sekali aku ND itu mana. Aku taunya tuh NTT itu Kupang tuh. Labuan Bajo aja aku belum tahu waktu itu. Belum tahu Labuan Bajo. Jadi benar-benar, jadi gimana perasaanmu? ND, Pak. Oh, gitu deh, Pak. Saya ngobrol dulu sama orang tua gitu kan. Oh ya udah, nanti diobrolin dulu aja, besok ngadep saya lagi gitu. Oh ya siapa. Ya udah, sampai rumah ngobrol sama orang tua, sama mama. Ya udah, terus ya udah kalau memang misalnya itu baik, maksudnya sudah dikasih masukan sama atasanmu, why not gitu kan. Terus ya udah deh, cobalah di ND. Nah, saat kamu datang ke Ende itu gimana? Apa yang kamu rasakan tuh? Ya, atmosfernya, ketemu sama orang-orang di sini seperti apa, apalagi ketemu gue gitu kan. Ada satu yang lucu sih pas aku pertama kali ke ND, kan aku berempat tuh waktu masuk ke ND. Maksudnya untuk tesnya kan juga di sini kan waktu itu kan. Iya. Jadi aku pas pertama kali datang ke ND itu dari bandara tuh kita memang benar-benar buta sama sekali kan naik ND kan. Nggak tahu dari bandara Harun Usman biasa kan banyak yang nawarin taksi gitu kan. Nah, cuman kita udahlah nanti aja gitu kan. Itu kalau nggak salah aku nyampainya pagi. Penerbangan pertama dari Kupang kalau nggak salah. Pokoknya sampai sini masih jam 7:30 lah. Udah akhirnya kita agak nunggu dulu di bandara sampai benar-benar udah nggak ada yang nawarin gitu kan. Terus ini kita jalan kaki tuh. Oke. Jalan kaki dari bandara ke depan gerbang bandara tuh. Benar. Udah dari situ kita bingung kan mau kemana gitu. Terus akhirnya GPS sesuai alamat yang dituju untuk tempat tesnya gitu kan. Udah kita GPS. Aku sama teman-temanku jalan kaki bawa koper sama bawa tas. Itu dengan barang yang begitu banyak loh Sani ya. Kamu bawa gitu. Iya. Dan lucunya waktu pas kita jalan itu banyak motor yang ngelakson. Iya. Ding. Kan kita nggak tahu kan awalnya apa. Nih aku sama temen gini, ini apa sih ngelakson? Perasaan aku udah jalan di pinggir jalan gitu. Udah di trotoar gitu kan. Kok masih di klakson itu kenapa gitu. Ternyata pas aku makan di rumah makan di Bangkalan kalau nggak salah itu udah. Oh iya, warung makan itulah. Oke. Nggak boleh nyebut merek ya? Nggak apa-apa loh. Warung makan itulah. Oke. Udah terus ceritalah sama yang di warung itu, Bu itu kok klakson kenapa sih? Itu ojek. Waduh, itu ketawa lah.
kenapa nggak dari tadi? Kenapa nggak dari tadi gitu loh untuk membuat kamu harus nyaman di atas itu. Nah, Karena Sani, kita nggak tahu. benar-benar. Nah, Sani, Ya. saya mau tahu dong, kamu sekarang ini kan udah di ND nih, dan kamu pernah juga dipindahkan ke Labuan Bajo. Itu destinasi wisata loh. Iya. Destinasi wisata dong. Oke, kamu ceritain dong di sana kamu ngapain aja sih sebenarnya? Kamu ngapain aja? Apa kamu tidur aja atau gimana tuh di sana? Apakah kamu terbawa suasana di sana gitu ya? Labuan Bajo. Kamu terbang-terbang gitu ya? Mungkin kalau ngomong Labuan Bajo orang-orang udah pada tahu Iya dong. kalau sekarang mungkin orang-orang udah pada tahu lah Labuan Bajo itu kayak gimana ya. Kalau Labuan Bajo itu salah satu tempat rekomendasi wisata yang ada di Pulau Flores. Salah satu ya kan masih Bener. banyak juga kan. Ini penonton kita banyak dari luar nih ya. Nah, kan? Termasuk teman-teman kamu juga nantinya. Oke. Siap. Nah, salah satunya yang paling terkenal ya udah pada tahu lah Pulau Padar. Pulau Padar. Itu pasti. Ya kalau ke Pulau Padar itu nanti kita jadi kayak trekking ke bukit gitu. Nah, nanti kita sampai di atas bukit, kita foto apa namanya? Pulau Padar itu jadi kayak bentuk apa sih? Kayak bentuk cemara gitu loh. Jadi Cemara. terus gini, Iya. terus gini lagi gitu. Pengen tahu langsung cek di YouTube saya. Oke, suka Ibsan ya, langsung aja kamu ngecek deh. Itu banyak sekali perjalanan di situ ya. Yoi. Terus. Terus setelah Pulau Padar itu biasanya destinasi berikutnya ke Pulau Komodo. Nah, itu yang sangat amat ini kan sangat amat Iya, terkenal ikonik kan, banget lah. ikonik banget kan. Ya udah di situ ke Pulau Komodo itu sebenarnya Pulau Komodo itu ada penduduknya loh, Karisma di situ. Cuman memang agak jauh sih memang dari penangkaran komodonya itu sendiri gitu loh. Jadi ya di situ ya memang benar-benar masih murni kayak hutan dan ada komodonya di situ. Wow. Gitu. Dan memang mereka jaga sih maksudnya. Kan keajaiban dunia sebenarnya itu kan. Jadi harus dijaga sebenarnya itu buat ini teman-teman semua dan juga teman-teman di Manggarai Barat Labuan Bajo kayak gitu ya. Memang harus dilestarikan. Dan memang maksudnya bukan hewan yang jinak ya, bukan kayak kebun binatang Iya, gitu ya. bukan kayak kucing gitu ya, bukan kayak kucing ya. Kalau di kebun binatang kan kalau kita ngelihat singa atau harimau aja kan itu kayaknya sudah dijinakan gitu Iya. ya. Kalau komodo di Pulau Komodo dia masih benar-benar liar gitu loh. Jadinya memang di sana memang ada rangersnya kan, maksudnya untuk jagain kita pas kita trekking jalan ke pulau sekitar gitu kan, untuk melihat oh ini ada komodonya nanti. Gitulah pokoknya. Seru deh pokoknya kalau ke Pokoknya seru banget. Nah, nih bro, sekarang ini kan kamu sekarang sudah berkeluarga nih ya. Sekarang kamu sudah berkeluarga. Asik. Sudah berkeluarga. Dua langkah lebih maju loh ya dari gue. Dibahas ya pamer. Oke. Nah, kamu udah tunjukin cincin dong. Apa? Oh ini dong cincin. Oh iya. Ini cincin gue. Dia udah tunangan juga. Dia tunangan. Nah, oke. Sani, Ya. kamu ceritakan dong kamu ketika sudah berkeluarga sama saling dulu tuh apa bedanya sebenarnya? Aduh. Kamu dulu kamu orangnya beda banget loh, sumpah. Nah itu udah tuh yang jawab langsung Karisma aja. Kamu beda banget. Gitu. Itu lebih beda, tapi pengen tahu dari mulutnya Sani gitu kan. Kamu bedanya apa sekarang? Pasti bedanya banyak nih. Apa nih bedanya sekarang? Bedanya baik ya sekarang. Ya yang kayak tadi lah sederhananya. Kalau dulu kita ketemu Karisma, Iya, udah saya beda. ketemu pertama kali sama Karisma langsung ditawarin rokok dan kita ngerokok bareng Bener. dan minum Coca-Cola bareng. Dan Saya minum masih Coca-Cola ingat. bareng. Nah tadi pada saat saya waktu ketemu sama Karisma lagi, Mas mau minum apa nih? Aku aja. Dia kaget dong aku. Aku kaget loh. Aku cuma minta minum mineral water. Iya. Kaget. Tumben. Kamu kembali mas, kamu banyak berubah loh, bro. Langsung kesana rokok. Aman. Udah. Nah itu bro, itu apakah bawaan sendiri atau gimana tuh? Apakah langsung diarahkan sama Bawaan permisi sendiri. istri gitu? Enggak. Bawaan sendiri. Bawaan sendiri. Jadi ya maksudnya bawaan ya untuk lebih apa ya? Untuk lebih baik aja sih. Ya walaupun kalau orang ngerokok itu bukan berarti tidak baik ya. Bener. Cuma kayak aku lebih apa namanya? Ya karena istriku juga nggak suka orang yang ngerokok gitu kan ya, daripada saya disuruh tidur di luar. Oke. Ibunya juga salah satu tim pengawas Iyo. juga. Tim pengawas pribadi dan juga tim pengawas yang lain. Oke. Itu makanya salah satu alasannya. Salah satu alasannya. Tapi merokok itu sebenarnya membunuhmu. Iya. Kalau dapat ya. Kalau beli enggak, Kalau beli sekali enggak. lagi. Oke, kalau beli enggak. Oke. Nah, Sani, Ya. aku pengen tahu dong Sani, kamu tujuannya ke depannya apa nih Sani? Tujuan kedepannya apa ya? Aku kalau dibilang tujuan kedepannya itu sebenarnya Bingung. karena aku let it flow aja gitu loh. Maksudnya ya, aku jalanin ini
ya maksudnya dari perjalanan hidupku ya ada senangnya, ada susahnya gitu ya. Yang penting aku gimana caranya bisa membuat orang seneng, bisa baik sama orang, karena ya itu yang nanti akan balik lagi ke kita. Gitu sih, sebisa mungkin ya, sebisa mungkin loh ya. Ya walaupun memang tidak setiap hari kita bisa membuat orang senang atau kita bisa membuat orang bahagia kan gitu kan ya. Itu sih. Ini motivator banget. Dia motivator banget loh, dia berbeda banget kayak yang dulu. Dia berbeda banget kayak yang dulu, sumpah. Nah Sani, kamu juga sendiri ini kan sebenarnya dikenal juga sebagai pasti seorang pegawai itu. Itu keganggu nggak sih sama keseharian kamu gitu kan? Kan kamu kan orangnya asik-asik aja gitu kan, bergaul sama semua orang. Gitu. Itu keganggu nggak sih? Cara kamu ngetem, cara kamu untuk nge-cafe gitu loh? Enggak sih, jadi kalau buat aku ya kafe sama YouTubeku itu ya maaf nih, maksudnya untuk pelarianku dari jenuh. Pelarian. Maksudnya selain ke istri ya. Karena kan aku mencari pelarian yang positif juga gitu kan. Ya udah, kalau misalnya pas lagi pening banget, lagi jenuh banget gitu kan sama kerjaan kantor ya ke kafe, terus sambil bawa handphone, terus ngetek sendiri, ngomong sendiri aja udah. Benar, iya ini kreatif loh. Tapi serius benar. Saya juga pernah mengalami kayak gitu loh. Jadi kita tuh kalau di kantor tuh banyak sekali kerjaan ya, banyak sekali kerjaan ya. Laporan tuh banyak laporannya. Itu. Kita harus kerjakan dari pagi, terus kita sampai jam 5 malam. Jam 5 malam, terus kita tuh bingung mau ngapain. Ya, karena kalau kita misal udah balik ke rumah atau ke kosan kan capek, pengennya tidur aja gitu kan. Maksudnya ya kalau aku sih mikirnya gimana caranya biar aku tetap produktif setelah jam kantor itu gitu. Ya walaupun memang nggak setiap hari gitu ya. Jadi bagi Anda para pekerja, carilah pelarian yang positif. Nah, itu dia istri Anda. Kalau sudah punya istri, asik, mantap, asik. Ini ajakan yang bagus, ajakan yang bagus seorang Ibrahim Sani. Ya. Oke, seorang Ibrahim Sani ini. Nah, Sani, untuk cara kamu sendiri nih Sani, cara kamu sendiri mengakali biar kamu nggak ke bawah arus sama cara pergaulan yang menyesatkan sudah yang menyesatkan tuh loh. Itu gimana sebenarnya cara kamu? Kan kalau permisi kan banyak godaannya. Tempat adu gem di situ, clubbing di situ, gitu kan. Itu gimana cara kamu untuk mengatasinya? Karena kan masih muda sebenarnya, dan masih berpotensi untuk mengunjungi tempat-tempat itu. Berpotensi sekali. Apalagi kalau ada cewek yang lagi aduh. Itu kita sebagai laki men, itu langsung godaan men. Leleh loh. Itu godaan luar biasa men. Nah, gimana tuh? Kalau aku sih ya itu tadi sih, maksudnya gimana caranya aku punya pelarian yang selain ke sana aja gitu. Ya udah ke kafe. Karena ya maaf kata ya, aku bukannya belum pernah waktu pas masa-masa jahiliyah aku pernah memang kayak, cuman ya nggak sampai segitunya gitu loh. Cuman ya udah sekarang sudah menikah, sudah punya tanggung jawab gitu kan. Ya sudah, jadi aku lebih memilih untuk yang jadi aku sekarang udah bisa ngefilter gitu loh. Oh, ini yang memang pelarian yang positif buat aku gitu kan. Maksudnya aku ke kafe apa aku mungkin jalan-jalan sambil nge-tag untuk video YouTubeku juga gitu kan. Ya udah gitu aja sih. Jadi yang positif aja gitu. Nah, kalau untuk kamu sendiri, kamu seorang gamers nggak sih? Kita ngulik banyak nih ya. Kita sandra aja di Sani ya. Oke. Kalau dibilang gamers, aku bukan anak gamers yang di handphone, tapi aku suka main PS. Walaupun emang gak jago-jago banget gitu ya. Jadi kalau misalnya disuruh milih game di handphone yang kayak PUBG atau apa itu sama PS, aku mending milih PS. PlayStation gitu ya. PlayStation ya. Gitu. Main bola gitu kan sama teman-teman. Turnamen gitu kan. Turnamen nih, oke deh. Ya, jadi gak jago-jago juga sih. Iya, jadi positif banget. Dia bukan gamers loh, tapi dia lebih suka games yang ada di ya gamers juga sebenarnya. Iya, gamers, cuma bukan yang terlalu mendalami lah. Enggak terlalu addicted ya. Dia enggak addicted sama itu. Jadi waktu kamu untuk sama keluarga, sama kantor tuh ada. Iya, ada deh pastinya. Oke deh. Karena kalau menurut aku ya ini menurut aku yang bukan anak gamers ya. Maksudnya ya handphone aku juga nggak yang muat-muat banget untuk apa namanya resolusi game di handphone gitu kan. HP lo kan buat untuk YouTube pastinya. Iya itu ya, pasti itu aku hanya lebih seperti itu saja. Dominan lo pastinya lebih banyak ngedit. Yang penting kameranya bagus. Aplikasi apa untuk ngedit gitu. Jadi fokusnya ke YouTube aja dia sekarang. Nah, Sani, cara mereka untuk gabung sama YouTube kamu tuh gimana? Kamu bagikan dong YouTube kamu. Loh, YouTube aku loh. Dari tadi saya sudah membagikan. Anda jangan sampai terlewat. Jadi bisa langsung aja ke YouTubeku Suka
suka-suka Ibsan, suka-suka Ibsan ya, Ibsannya tuh IBSAN, suka-suka Ibsan. Nah, itu nanti tinggal di-subscribe aja, dan loncengnya juga jangan lupa dinyalain. Jadi kalau aku ada update apa, kalian langsung bisa nonton. Bener banget. Facebook kamu dan juga Instagram kamu. Kalau Facebook aku udah nggak lama main Facebook sih aku sih sebenarnya. Iya. Kalau Instagram Ibrahim Sani, Ibrahim IBRAHIMSANY. Nah itu bisa di follow juga, nanti aku Harus follow di-follow. kakak. Harus di-follow. Nanti kalau mau tanya soal ini mas itu juga boleh. boleh. Itu nanti intern aja lah. Intern, jadi boleh banget. Nah Sani, sebenarnya masih banyak topik nih. Jadi kita Ya. akan simpan topik ini untuk next session ya. Oke. Kita bakal nanti Sani sudah ada di ND, jadi gampang banget nih. Jadi gampang banget untuk kita Panggil bisa langsung terus. panggil terus, chit-chat terus sama Sani. Akan ada topik menarik bareng Siap. Karisma dan juga Sani. Tetap di atas meja, Martosan Channel Radio Visual, dan kami akan kembali buat kalian semuanya. Saya Karisma Agung. Saya Ibrahim Sani. Kita bersambung, akan ada topik yang lebih menarik dari kita berdua. So, jangan kemana-mana, tetap pantengin Martosan Channel dan juga suka-suka Suka-suka Ibsan. Mantap.